Itu ada sekitar 61,4% saya setuju, netral, dan 25% tidak setuju. Dan yang terakhir itu adalah item saya berhutang suatu perjanjian kepada Dinas Pendidikan, ada 21 yang netral 15 dan yang tidak sudah 20,1. Kesimpulan teman penelitian ini mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan dinas seperti atau konsolidasi itu lebih dan dominari pada grup praktek, artinya bahwa dinas pendidikan itu dominan itu persoalan-persoalan tadi itu rata-rata itu itulah yang dipraktekkan oleh dinas pendidikan. Nah, di komitmen bukan bahwa komitmen afektif mereka yang lebih tinggi daripada dan komitmen bahwa mau dikorelasi positif dengan komitmen organisasi dinas pendidikan. Nah, itulah Pak Damiri beberapa hasil dari penelitian. Memang saya tidak menampilkan persepsi mereka itu berdasarkan tadi kan ada saya lakukan kata dari usia, dari struktural dan semua itu, dan saya merasa kemarin itu saya pikir tidak cukup waktu tidak menampilkan bagaimana persepsi mereka dari pengalaman kerja mereka tentang yang lama di kerja, contohnya mungkin yang usianya atau jenis kelaminnya saya nggak terlalu menambah. Kemarin saya berpikir cukup tuh. Mungkin itu yang bisa sampaikan Pak Damiri. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak narasumber. Bapak Ibu, kami mohon maaf, ini kami betul-betul terkendala dengan kondisi sinyal kami di LP2M, sehingga penjelasan dari Pak Edi tadi agak terputus-putus yang kami dengar, tetapi saya menangkap apa yang disampaikan Pak Edi tadi, bahwa gaya kepemimpinan di dalam penyelenggaraan pendidikan itu sangat penting. Yang kedua, itu berkaitan dengan komitmen organisasi dari seorang leader dalam dunia pendidikan itu juga sangat penting. Itu secara umum yang dapat saya sampaikan. Oke, Bapak Ibu, kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu semua yang ingin bertanya berkaitan dengan hasil dari penelitian Bapak Edi Saputra ini. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan tema webinar kita hari ini, kami persilakan. Ini saya lihat banyak nih, ada mahasiswa, ada dosen, gitu ya, dan bahkan ada yang dari luar juga saya lihat nih. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan webinar kita hari ini. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya bisa melalui kolom chat, bisa langsung angkat tangan untuk bertanya langsung. Nah, kita ini ada Mbak Zodiah juga di sini. Dia sangat jam terbangnya dalam dunia pendidikan ini saya kira sangat tinggi. Kita mungkin perlu memberi kesempatan kepada Mbak Zodiah ini untuk bertanya berkaitan dengan tema-tema kita hari ini, berkaitan dengan gaya kepemimpinan dari seorang kepala sekolah atau kepala dinas atau komitmen berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Jambi. Baik, silakan Mbak Zodiah. Baik, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Damir. Maaf jika saya tidak bisa memunculkan video tampilannya ya. Sehat Pak Edi? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, menarik sekali Pak Edi ya, berbicara tentang dinas pendidikan ya Pak Edi. Salah satu ujung tombak
pengaturan lembaga pendidikan khususnya di daerah Provinsi Jambi ya Pak Edi ya. Sebenarnya ada yang sangat menarik di sini ketika berbicara tentang model kepemimpinan dan komitmen. Jadi ada begini Pak Edi, ketika di Dinas Pendidikan kepala dinas menerapkan satu model kepemimpinan gitu, apakah terjadi perubahan dari waktu ke waktu ataukah memang konsisten dari kepala dinas itu untuk tetap menggunakan satu model kepemimpinan saja? Lalu ini mengalir saja Pak Edi ya pertanyaan saya ya. Lalu selanjutnya apakah dalam keadaan tertentu gitu ketika terjadi satu gejala atau konflik di dalam internal dinas pendidikan gitu, apakah kepala dinas itu menerapkan model kepemimpinannya seperti apa? Nah, karena biasanya setiap kantor itu pasti memiliki problem ya, baik itu yang berasal dari internal maupun eksternal. Nah, terkait dengan komitmen nih, biasanya paling sulit untuk menyatukan komitmen pegawai. Nah, bagaimanakah cara dari kepala dinas ini untuk memperkuat komitmen dari seluruh pegawai yang ada di kantor dinas? Karena biasanya kalau kantor dinas pendidikan itu pegawainya memiliki banyak ragam latar belakang, baik itu dari masalah budaya, sosial, pendidikan, dan bagaimana cara pemimpin bisa terus mendorong komitmen dari para pegawai untuk tetap konsisten dalam melaksanakan tupoksinya, khususnya dalam pemberian pelayanan pendidikan kepada seluruh stakeholder. Ya Pak Edi ya? Saya rasa cukup dan terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik Mbak Dr. Sodiah, saya kira sangat menarik apa yang ditanyakan Mbak Sodiah tadi. Setidaknya ada 3 pertanyaan Pak Edi. Apa yang disampaikan Pak Sodiah berkaitan dengan gaya kepemimpinan itu secara kontinu atau tidak. Gitu. Yang kedua, konflik. Jika ada konflik gitu ya, bagaimana model yang diterapkan oleh kepala dinas dalam meredam gitu ya, atau memberi solusi dalam konflik yang ada itu. Nah, yang ketiga berkaitan dengan komitmen pegawai. Nah, bagaimana cara kepala dinas tadi untuk meningkatkan secara kontinu berkaitan dengan komitmen dari pegawai-pegawai yang ada itu. Saya kira itu pertanyaannya kalau nggak salah Pak Edi. Ya. Nah, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pertama kali saya ucapkan terima kasih Bu Sodia. Memang pertanyaannya tadi itu agak panjang dikit itu. Yang jelas nanti mana yang saya belum tangkap silakan ditanyakan lagi. Yang pertama itu adalah terjadinya model perubahan. Nah, memang ini biasanya kalau kepemimpinan itu kita pada prinsipnya kita itu tidak bisa memperawal gaya mereka ya seperti apa. Yang pertama saya sampaikan. Nah, yang bisa menilai bagaimana adalah ketika kita melakukan penelitian. Saya lakukannya saya bilang tadi itu, saya di awal meneliti itu kan bingung melihat kondisi ya masih sulit kan dinas nggak jelas. Nah, karena kepala dinas, maka mau tidak mau saya lakukan adalah penelitian pada bawahan, kira-kira ini apa sih model yang dilakukan oleh kepala dinas. Maka saya menemukan bahwa memang awal ada terpikir saya apa salahnya sedikit, apakah dia ini atau enggak, ada pikir itu saya terlalu tahu
ambil seperti lihat dari hasil praktek. Ya, saudara, kan Harus model juga tergantung orangnya nanti. Dia maunya seperti apa. Ini gaya pimpinan itu kita tidak bisa menilai orang itu maunya apa. Tapi yang saya bisa sampaikan yang terbaik untuk dinas pendidikan itu adalah itu dua itu. Kenapa saya bilang itu yang baik antara consideration dengan initiative structure itu, atau khususnya consideration itu yang paling, karena itulah yang diinginkan oleh pegawai-pegawai. Itu yang pertama. Yang kedua, ada masalah terjadinya konflik. Konflik dalam hal ini bingung tadi konflik di pegawainya apa ini tadi yang maksud saya, masih bingung saya ini. Bisa diulang Pak Moderator? Pegawainya atau pemimpinnya? Pemimpin dengan pegawai? Pak Moderator, saya kurang ngerti maksud yang konflik tadi ini antara moderator, antara pegawai atau pegawai. Ini dulu. Saya lanjut aja ke menyatukan Ya, komitmen. bentar. Ya, yang maksud Mbak Zodiah tadi bagaimana konflik yang ada di level pegawai, role model seperti apa dalam penyelesaian oleh kepala dinas gitu maksudnya, Pak. Oh ya, oke. Baik. Dalam hal konflik ini, itu dari pasti itu di soal tema model ini salah satu sampaikan itu adalah sangat itu ini mengutamakan bawahannya. Jadi bawahannya punya persoalan, dia bisa menyelesaikan. Ini yang paling penting. Kita sampaikan bahwa yang itu adalah kalau menyelesaikan itu adalah consideration. Gaya yang mempertimbangkan, dia bisa mempertimbangkan semua aspek bahannya. Mungkin kita sampaikan dari latar belakang pegawai pendidikan itu pasti bermacam-macam, tidak satu. Nah, kalau dia cuma orang Jawa, mungkin bisalah secara Halo Pak Edi. Aduh, mati nih.